Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan contoh penyakit dari influenza, penyakit menular karena virus. 2. Macam-macam penyakit menular. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular Pasal 4, penularan penyakit disebabkan oleh penyakit menular langsung serta penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga, misalnya nyamuk. Selain nyamuk, terdapat binatang pembawa penyakit, artinya binatang yang tidak menyebabkan penyakit tetapi mampu menyebarkan penyakit. Contoh binatang pembawa penyakit yaitu burung, anjing, dan tikus. Daftar sebagian penyakit menular langsung serta penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit dapat kamu cermati pada tabel berikut ini. Dari tabel berikut ini, kita dapat melihat penyakit menular langsung dan penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit. Kita bahas dulu ya. Penyakit menular langsung diantaranya adalah 1. Difteri, 2. Tetanus, 3. Polio, 4. Campak, 5. Tipoid, 6. Kolera, 7. Rubella, 8. Influenza, 9. Meningitis, 10. Tuberkulosis, 11. Hepatitis, 12. Infeksi saluran pencernaan, 13. Infeksi saluran pernapasan. Sedangkan penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit diantaranya adalah 1. Malaria, 2. Demam berdarah, 3. Cikungunya, 4. Rabies, 5. Pes, 6. Toxoplasma, 7. Leptospirosis, 8. Flu burung atau biasa yang disebut avian influenza. Dari tabel di atas, kamu dapat membedakan penyakit menular secara langsung atau penyakit menular yang disebabkan oleh vektor atau serangga dan binatang pembawa penyakit. Bersikaplah waspada terhadap penularan penyakit. Sebagian upaya pencegahan, kamu perlu membiasakan pola hidup sehat, misalnya rajin mencuci tangan setelah beraktivitas. Pembiasaan ini sebagai wujud pemeliharaan karunia Tuhan berupa tubuh sehat dan bugar. Anak-anak, sekarang Bapak ingin tanya, apa perbedaan demam berdarah, dengue, dan cikungunya? Aedes aegypti dan Aedes albopictus merupakan pembawa virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah dengue atau biasa yang disebut dengan DBD dan cikungunya. Meskipun disebabkan jenis nyamuk yang sama, DBD berbeda dengan cikungunya. DBD dan cikungunya memiliki gejala berbeda. Penderita DBD mengalami siklus dalam 3 fase, yaitu fase di mana demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Gejala khas DBD yaitu demam tinggi, timbul bintik merah, penurunan trombosit, dan peningkatan hematokrit. Pada kulit penderita DBD tampak bintik-bintik pendarahan. Penderita DBD dapat mengalami pendarahan di gusi, hidung, dan usus. Cikungunya diawali dengan gejala pusing, meriang, demam, bintik-bintik merah pada kulit, dan mual. Penderita cikungunya juga merasakan nyeri pada persendian sehingga sulit bergerak. B. Penyakit tidak menular. 1. Pengertian penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus serta tidak ditularkan kepada orang lain. Apa faktor penyebab seseorang menderita penyakit tidak menular? Bisa jadi orang tersebut memiliki pola hidup tidak sehat. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji merupakan kebiasaan hidup tidak sehat. Makanan tersebut tinggi kalori.
tetapi rendah kandungan gizinya. Pola makan ini juga memperbesar resiko munculnya berbagai penyakit, di antaranya penyakit jantung, diabetes, dan tingginya kolesterol. Penyakit tersebut tidak dapat menular, tetapi berbahaya bagi diri sendiri. Bagaimana cara menghindari terkena penyakit tidak menular? Coba anak-anak, kita lihat gambar di atas ya. Gambar di atas adalah contoh berolahraga secara teratur. Olahraga secara teratur orang lain dari penyakit tidak menular. Ingat selalu 3M. 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. Tugas 1. Apa yang dimaksud penyakit menular? 2. Sebutkan penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit. 3. Apa yang dimaksud penyakit tidak menular? 4. Sebutkan contoh penyakit tidak menular. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu, salam olahraga.